Welcome to Eternal Studio, Ling. Thank you. Wah, semakin lama nggak pernah ketemu. Ada yang baru terus dari kamu. Apa nih kesibukan terakhir? Yang baru-baru apa nih? Lebih ke ngurus dekor. Ngurus dekor. Dekor Ya. apa, Ling? Dekor event. Oke, dekor event. Boleh nggak dijelasin sedikit dekor event yang kamu maksud nih kayak event apa dunia malam, apa event wedding mungkin. Kan banyak nih jenis dekor kan? Ya, birthday, terus kayak backdrop buat event-event. Itu aja foto booth gitu atau dekor tematik buat yang di resto-resto. Jadi kalau misalkan ada butuh dekor, Oke. silakan call me. Oke. Berarti foto booth ya, lebih foto booth terus resto-resto. Misalkan Ya. contoh kayak spesial momen Halloween gitu-gitu ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih, range harga kisaran berapa sampai berapa? Tergantung sih, tapi kalau start from kayak dari birthday ya, itu kita 1,5. 1,5. Start fromnya. Berarti itu tadi kayak you desain mejanya biar pada kayak fine dining gitu Lebih atau ke backdropnya. I see, oke. Lebih ke backdropnya, tapi bisa ya. table ini Kan dekor zaman sekarang juga. kan pasti kan orang kalau birthday apalagi cewek-cewek zaman sekarang ya kan mereka pingin kayak gala dinner fine dining lah dan segala macem. Mereka kan pingin mejanya dihias kayak gitu kan. Itu bisa ya, everything bisa ya. Bisa. Tinggal menyesuaikan aja price. Iya, ketika aku nge-DJ ini jadi kayak kenal beberapa venue termasuk yang di Solo juga kan. Aku bisa masukin ke mereka gitu. Jadi ya udah aku sebarin aja. Sekalian. Wah, kentangnya udah dateng. Ini makanannya udah dateng. Kalau kamu nggak minum nggak afdol ya. Aku tuangin ya. Oke. Five-nya ya. Ini dicoba dulu nih. Boleh dong. Kentang dari mana ini kok? Waduh, kalau kentang dari mana kurang tahu nih. Karena kan yang ngurusin anak-anak ya. Minumannya dari mana ini, Go? Well, minuman tetap dari enak tapi jahat dong. Kalau diinget-inget ya, kalau beli minuman harus di Enak tapi jahat. enak tapi jahat. Terus nih, Ling, aku kepo nih. Minum ya, Kok. Boleh Minum ya, dong, Kok. boleh dong. Minum ya, minum ya. Silakan dong. Aku kepo nih. Dengar-dengar ada project baru ya, BKB ya. Dengar-dengar apa sih BKB itu? Ya, BKB kalau dari aku, BKB itu singkatan dari Bunda Kejut Bahu. Mendekati sama yang baru ngetren saat ini ya. Mendekati dengan musik yang baru Tren saat ini. BKB itu apa yang kalau di musik apa? Breakbeat. Breakbeat Kejut Bahu ya. Breakbeat Kejut Bahu. Berarti ini Bunda Kejut Bahu nih karena kamu berani menamai Bunda Kejut Bahu. Itu ada yang spesial dong pasti itu. Iya, ada yang maskotnya. membedakan kan. Iya, ada Apa tuh? Yang spesial apa? Sharing dong. Biar netizen tahu nih. Yang spesial dari Bunda Kejut Bahu itu kita punya maskot frontline yaitu Bunda dari Bunda Ayu Mendoza. Oke. Jadi aku ngajakin dia buat join, ayo mau nggak jadi maskotnya di BKB nih gitu kan. Aku pengen Bunda nih jadi kayak kabaret show gitu loh kok. Itu karena kan di Solo belum ada ya. Terus yang kedua kita punya pantun. Jadi si Bunda ini ngelit show-nya ini bukan cuma ngelit dia nyanyi. Tapi dia announce pantun-pantun gitu. Dan juga dancer karena kan basicnya dancer. Basicnya dancer, sekalian aku suruh ngajak dancernya dia, 2 dancernya dia. Sama aku ngajak satu lagi DJ Nuna. Buat back to back sama aku di satu momen. Oke. Berarti yang spesial dari performance kamu ini selain nge-DJ juga ada nyanyian, ada pantun, ada dancer. MC, ada dancer ya. Ya, ada performance DJ, show dance, terus show-nya maskot ini. Terus gimmick show-nya juga ada, kita lighting show-nya juga ada, itu shock moment-nya juga ada yang bikin mengejutkan. Setiap kamu perform ya? Harus ya, cuma di BKB. Wah, mantap. Terus udah berapa lama nih project-mu? Baru kapan? Baru tahu. Baru tahu dong. Tapi memang udah pernah main di Syuga kan waktu itu kan? Udah pernah. Itu baru berapa bulan itu waktu itu main di Syuga? Baru 1 bulan lah. Oh, baru 1 bulan ya? Iya. Dadaan banget toh, Ling? Memang dadakan. Sebenarnya aku nggak mau bikin project baru lagi sebenarnya. Karena waktu itu kan aku ada bikin event adalah brand rokok.
di Fajar Indah kan. Aku harus cari talent nih. Tapi pas aku cek lokasinya ini tuh lumayan gede karena kan outdoor ya. Aku mikir aku kayaknya harus bentuk market baru deh buat mendatangkan dari target si brand ini juga ya. Musik apa ya yang bisa kena ke target aku. Terus sama tempatnya tuh mendukung banget buat breakbeat. Aku bilang, wah breakbeat nih, enak nih breakbeat. Akhirnya aku mikir breakbeat, karena kan kalau dari aku sebenarnya nggak main breakbeat. Sebenarnya nggak main breakbeat. Tapi akhirnya aku ngajakin si Nuna ini. Aku calling Nuna, mau nggak aku ajakin main di sini besok tanggal sekian, main breakbeat, kita back to back ya. Oke, nggak apa-apa dia. Terus, nah si Nuna ini tuh teman dekatnya si Bunda Ayu. Ini satu geng ya udah. Satu geng mereka. Ajakin Bunda Ayu mau nggak ya buat ngelit, biar kita tuh ada lead show-nya, nggak cuma kayak main aja gitu kan. Diajakin ternyata mau. Mau. Oke deh. Terus aku masih mikir lagi, apa ya, kayak ada yang kurang ya kalau cuma 3. Soalnya kan kebanyakan formasi 3 kan, DJ, lead show sama MC ya kan. Terus kalau pas waktu itu ketemunya cuma Nuna sama Bunda, DJ 2, lead show-nya 1. Kayak masih kurang gitu. Apa ya? Kalau MC kayaknya nggak, kurang cocok breakbeat dikasih MC. Betul. Ya cocok aja sih. Cuman maksudnya untuk konsepku ya, untuk di konsepku. Ini aja deh, suruh ngajakin dancernya aja sekalian, 2 aja. Jadi formasi kita ada 5, kan udah heboh kan, 5 gitu kalau deret gitu kan. Akhirnya mau ketemu. Terus awal mulanya BKB Bunda Kejut Bahu itu sebenarnya cuma tagline. Tagline di eventku itu. Udah berjalan tagline, terus aku pikir-pikir lagi. Ini bagus loh. Soalnya kita belum photoshoot nih, belum photoshoot yang grup ya. Itu jadi kayak cuman nyomotin dari fotoku sendiri, Nuna sendiri, Dadaan Bunda sendiri, iya kan dadakan banget. Terus aku lihat-lihat, kok lucu juga ya Bunda Kejut Bahu. Buat namanya ya? Buat namanya. Aduh, apa ini dibikin IP sekalian ya gitu. Akhirnya aku bilang sama tim aku, ini aja dibikin logo sekalian, jadi nggak usah pakai tagline BKB, tapi memang performernya BKB Bunda Kejut Bahu. Udah langsung dari situ aku bikin IP sekalian, ya udah jadi project. Tapi memang namanya cukup menjual loh. Karena kan memang udah viral duluan juga kan, memang BKB-nya disingkat ya. Iya. Tapi kan memang karena genre baru juga. Genre kan, baru juga. BKB. Sebenarnya bukan genre baru ya, cuman dia genre lama tapi diperbarui, bukan sih? Bener nggak? Aku nggak ngerti nih. Aku bukan DJ juga ya. Cuman aku cukup mengikutin musik dunia malam kan. Setauku memang zaman dulu kan udah ada breakbeat, cuman kan bukan seperti yang sekarang juga kan. Mungkin breakbeat Kejut Bahu yang sekarang tuh kayak apa sih? Kayak kombinasi antara apa breakbeat yang zaman dulu sama Indobound sekali ya. Apa betul? Beda. Ya? BKB sama breakbeat itu sebenarnya juga beda sih. Bedanya gimana itu, Lim? Kalau teknisnya ya, instrumennya karena aku tuh ngerti. Instrumennya, rapetnya itu juga udah beda. Gitu. Dari temponya juga udah beda. Gitu. Kalau dari segi tempo lebih cepat yang mana? Lebih cepat breakbeat. Oh, lebih cepat yang breakbeatnya. Kalau BKB itu masih kayak yang mentul-mentul enak gitu loh. Jadi kan kayak Kejut Bahu. Oke. Harus gitu ya berarti ya? Iya. Harus pakai Kejut Bahu. Aku kalau suruh juga gitu nggak bisa ya. Kaku. Kaku semua, Ling. Ikut pilates dulu. Aduh, nggak bisa bayangin nih, Ling. Bayangin cowok kayak ikut pilates kayak gimana coba? Lucu kok. Jangan. Nggak pantas buat lucu aku. Jangan. Allah. Terus mau kepo lagi nih aku. Apa tuh? Ada nggak sih tawaran residen di Solo atau di luar kota, mungkin as a healing yes ya, bukan as a PKB ya? Residen ya? Sebenarnya ada. Di mana tuh? Ada beberapa outlet sering nawarin kok di luar kota, di Solo, di luar kota Solo, bahkan di luar pulau itu banyak sebenarnya tawaran yang datang. Cuman aku pikir kayaknya belum dulu karena capek kan, nightlife tiap hari gitu, terus jauh dari Solo. Kalau di luar kota mungkin berat juga ya, karena kan kehidupanmu di Solo kan. Nah tapi kalau untuk Solo aku sorry maaf. Kenapa tuh kalau di Solo kok minta maaf?
Salary-nya dikit. It's okay lah. It's normal in business lah. Kita semua memahami kan. Ya karena kan apa namanya dari outlet yang pernah nawarin aku ya. Ya. Nggak perlu sebutin outletnya nggak apa-apa. Iya, ini dari outlet yang pernah nawarin aku dan aku tahu benefitnya seperti apa. Terus, aduh, kayaknya enggak deh. Karena capek juga satu, ya kan. Kedua kita ya tiap hidup malam gimana sih kok rasanya kayak nggak pernah muda aja. Kalau misalkan nih di Solo salah satu outlet mungkin ya, aku nggak tahu outlet yang mana, maybe yang terbaru atau apa. Kalau nawarin kamu dengan good benefits ya, sesuai yang kamu inginkan, kira-kira akan kamu sikat nggak? Kalau misalkan kamu sikat, alasanmu apa? Kalau yang aku iyakan, yang pasti aku iyakan itu karena satu, nambah relasi kok. Oke. Karena kita sebagai residen itu pasti banyak link-link baru, teman-teman baru yang kita dapetin dari tempat itu. Karena kan sekarang modelnya kayak barter event dari klub to klub gitu kan, residen to residen gitu. Jadi residen mana, barter sama residen mana gitu. Itu kan nambah relasi juga. Apa terjadi Tolik di Solo kayak gitu? Kelihatannya kok, aku tauku loh ya, kalau tauku saat ini di Solo ya. Nggak tahu bener apa enggak, kamu yang benerin ya kalau aku salah ya. Jadi residen ini goes club to club itu bukan karena klubnya yang minta, tapi as a kolektif. Itu bener nggak? Kalau kolektif itu memang dia punya plan sendiri seperti itu. Jadi kayak misal kolektif Solo punya kenalan kolektif Bandung gitu. Ayo aku base di klub ini nih di Solo. Si klub Bandungnya juga punya base juga kan di klub mana gitu. Mereka barter, tapi budget dari mereka sendiri, bukan dari klub. Sedangkan kalau yang klub to klub, residen to residen itu budget dari outlet. Oh, budget dari outlet. Budget dari outlet gitu. Memang udah terjadi sih di salah satu tempat hiburanku ya, sama salah satu tempat hiburan partnerku. Memang kita udah swapping residen juga sih, nggak ada masalah karena memang menjalin hubungan yang baik juga kan. Cuman kalau di tempat lain sih aku nggak terlalu follow. Aku taunya cuman mereka as a collective and then they try to go club to club and stuff like that. Cuman aku nggak ngerti realnya, makanya aku lebih baik kan tanya kamu juga. Sekarang kebanyakan begitu sih kok. I see, oke. Terus mungkin boleh nggak nih sharing daripada aku tanya terus nih. Apa sih yang menjadi tips and tricks as a DJ seperti Healing Yes? Kamu masih konsisten sampai sekarang, masih nge-DJ lah, membuat karya-karya baru. Sebelum BKB juga ada karya. Disebutin nggak nih? Disebutin nggak apa-apa, Ska Elektrik kan? Ska Elektrik ya, masih Ska Elektrik. Terus as a Healing sendiri kamu masih city to city, another town, club to club, sampai sekarang aku lihat. Jadi menurutku loh ya, salah satu female DJ di Solo yang masih eksis sampai sekarang ya salah satunya kamu. Nah, tipsnya apa nih biar bisa jadi kayak gitu nih? Aku sebenarnya kalau dibilang konsisten ya dibilang konsisten sebenarnya aku belum pantas loh kok. Kenapa belum pantas? Belum se konsisten itu sebenarnya. Tapi aku mencoba untuk tetap eksis di dunia DJ. Karena memang aku awalnya tuh suka banget musik. Oke. Jadi dulu waktu memang passionmu kan? Ya, jadi dulu waktu masih kecil, aku tuh punya pikiran kayak gini. Aku suka main musik kan. Tapi gimana ya caranya biar aku tuh main musik, main drum, main gitar, main piano, ya nyanyi sendiri, nggak grup. Gimana ya? Gitu kan bingung kan. Aku nggak mau band-bandan, tapi aku pengen ngedrum, main keyboard, main gitar, main bass, aku intinya sendiri. Gitu. Everything by yourself lah. Iya. Semandiri itu kamu ya? Cewek independen. Itu loh yang keren loh, itu yang keren. Gak taunya di belakang ada gadun. Itu yang menurutku itu yang tanggapanku ya, itu yang aku senang dari kamu sih. Ketika orang lain melihat kamu udah konsisten, and then menurut aku pribadi karya kamu juga ada banyak dan masih berkarya sampai sekarang. Tapi kamu sendiri tuh kayak mungkin karena kamu orang perfeksionis kali ya, jadi kayak kamu nggak pernah puas juga dengan apa yang enggak juga ya? Enggak juga. Kenapa terus? Aku cuma menyayangkan sesuatu yang sudah aku bentuk. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan aku cuma
setengah-setengah kayaknya kurang deh. Meskipun perjalanan aku dari awal nge-DJ sampai saat ini kan udah 10 tahun nih. Yes. Meskipun nggak meledak banget ya. Maksudnya ya dibilang jago kandang nggak sih? Cuma di solo-solo aja gitu loh. Enggak juga kan, terakhir kamu BKB main di ini juga kan, mana Purwokerto ya? Iya ya. Iya. Ya, Kan pokoknya enggak juga jago kandang berarti kan? Ya kan? aku sangat-sangat menyayangkan sesuatu yang sudah aku buat, yang sudah aku bentuk. Jadi kayak misalkan ya contohnya nge-DJ ini ya. Aku udah memutuskan untuk aku pindah dari day life ke night life. Oke. Gitu. Semua berubah pada tahun 2014. Dimulai dari 2014 akhir deh, Mas. Atau 2015 akhir ya. Aku lupa deh. Kalau 10 tahun ya 2015. Ya pokoknya itu deh. Itu deh. Aku awal mula aku belajar nge-DJ nih, aku dikasih tahu sama mentor aku, kamu serius nggak nih mau nge-DJ? Karena kalau kamu udah nge-DJ, kamu akan meninggalkan kebiasaan lama kamu. Yang tadinya kamu hidup pagi hari, beraktivitas di pagi hari, kamu jadi beraktivitas di malam hari. Yes. Iya, nggak apa-apa, aku siap. Nah, dari keputusan itu, gimana caranya aku harus bertahan? Oke, betul. Itu yang aku pertahankan kok. Itu yang jadi reason aku sampai saat ini sebenarnya. Meskipun aku nilai ya, ini tuh nggak seberapa sih. Maksudnya belum seberapa. Belum yang aku sampai meledak dar gitu loh. Karena ya ada sesuatu lah. Oh, good sih. Cuman menurutku loh ya, dari kacamataku ya, untuk kelas yang ada di Jawa Tengah dan sekitar ya, menurutku loh ya, achievementmu tuh sih sampai sekarang masih luar biasa banget sih, karena masih terus berkarya dan berkembang itu tadi. Kalau dari kacamataku loh ya. Nah, tapi kalau misalkan memang kamu menginginkan suatu saat momen untuk meledak, itu pasti akan datang sebenarnya. Tinggal pertanyaannya adalah kamu akan sikat itu apa enggak kan gitu. Aku ngerasanya ya dari aku yang kalau misalkan tiap hari atau tiap bulan itu selalu main di Solo aja, itu orang pasti bosen kan. Oke. Karena aku batasin main di luar kota. Oke. Itu. Terus gimana ya caranya biar orang tuh nggak bosen sama yang namanya healing. Dan gimana caranya biar generasi baru nih yang baru-baru aja muncul dugem yang dia belum tahu aku. Ini yang aku lihat dari healing ini yang berbeda daripada DJ lain ya, notabene ya, aku nggak ngerti juga sih ini bener apa enggak. Cuman kan aku denger selentingan-selentingan di luar itu banyak banget DJ baru yang maybe ke atas stage cuman plug and play atau main mixtape lah dan segala macem. Main mixtape? Jadi kayak sebenarnya si orang ini nggak bisa nge-DJ, tapi gimana caranya bisa eksis nge-DJ dengan jalan pintas. Waduh. Katanya seperti itu. Jadi banyak DJ yang zaman sekarang tuh cewek-cewek tuh nggak nge-mixing dengan baik dan benar. Bener nggak sih? Pendapat kamu apa soal itu? Pernah ada. Memang opini yang aku tanyain ke kamu ini benar-benar jamur kan sebenarnya, bukan yang masuk ke telingaku. Mungkin beberapa ya. Kalau menjamur sih aku nggak bisa jawab itu menjamur, tapi pernah ada. DJ tetap manusia, bro. Makanya apa sih DJ itu? Nabi, bro. Makannya. Makan omongan orang. Pasti banyak banget nih suka dukamu tentang omongan banyak orang. Banget. Contoh kayak DJ itu pasti bisa dipakai. Ya. Terus karena lebih menurutku loh ya, image-nya kalau as a female DJ itu pasti lebih banyak yang dihujat daripada yang dihargain. Bener nggak? Bener. Coba. Bener. Itu sesuai pengalaman pribadi aku ya. Waktu aku residen paling lama itu kan 4 tahun. Selama 4 tahun itu aku jomblo. Sampai jomblo? Jomblo. Sampai aku tuh dikatain sama owner, kamu lesbi ya? Masa sampai kayak gitu? Iya. Dikatain kamu lesbi ya? Kenapa kok? Aku nggak pernah lihat kamu sama cowok. Soalnya aku juga kayak misal dideketin sama cowok nih, aku tuh kayak ngerti gitu loh, maksudnya dia nih ngedeketin karena emang cuma kayak pengen nyicipin gitu loh. Nah itu yang aku nggak suka, karena kan kita ketemunya di tempat yang kayak gitu ya. Ya betul. Tempat yang gelap. Gelap. Ya aku relate sih, karena hal-hal kayak gitu memang sering terjadi kan di dunia malam, nggak memungkiri. Pastilah. Nah itu dia. Kayak pertanyaanku aku lempar ke kamu ya, atau pengalamanku. As a female DJ itu pasti akan lebih banyak hujatan masuk pasti. Dan haters. Aku simple and pure lah ya ambilnya. Jadi
Kalau misalkan emang ada orang yang ngatain aku, kamu kerja di dunia malam mau jadi apa? Cewek kerja di dunia malam pasti gini. Bodoh amat. Karena aku pribadi, aku suka musik dan memang ini lahanku, rezekiku di sini. So aku bertanggung jawab dengan diriku sendiri. Ya udah, ini aku gitu loh. Kan kalau DJ cewek ini kebanyakan kan mereka pasti berusaha berpenampilan menarik di atas panggung. Yes. Bener nggak? Harus. Terus banyak banget nih. Ya namanya DJ cewek masuk ke klub ya. Terus kalau dengan pakaian DJ cewek atau female DJ yang terbuka atau gimana, itu pasti amit sewu atau permisi, sorry sebelumnya, pasti bisa terjadi pelecehan seksual. Pasti itu kok. Pasti ya. Lah, itu pernah nggak terjadi sama kamu? Pernah. Oh really? Pernah. Di Solo? Di Solo. Ada yang berani? Di Solo, di luar kota. Tapi yang kalau di Solo tuh nggak yang orang lokal ya, tamu biasanya. Maksudnya yang dari pendatang. Bukan yang teman-teman kita atau orang-orang kita bukan ya? orang Solo ya, bukan orang Sampai kayak gitu nih? Paling dia kayak, tapi ini selesai main ya, selesai main. Jadi kan kadang flooring ya. Terus ditowel gitu? Enggak, bokong. Oh, bokong. Dipegang gitu. Dia kayaknya lewat terus pegang bokong gitu. Terus Nggak kamu tampar atau apa? Oh enggak. Karena aku menjaga itu bukan ranahku untuk ngelawan tamu gitu. Karena kan aku di situ kan incas kan. Aku serahin ke guard. Tapi tetap kamu ngomong kan? Tetap aku ngomong. Sampai yang bener-bener terganggu banget ada nggak? Oh enggak pernah. Nggak ada ya? Nggak pernah. Nah, tapi kalau hal-hal kayak gitu nih, karena kan aku lihat ya, nggak cuman DJ ya. Zaman sekarang di tahun 2025 ini di sosial media kan banyak banget kasus pelecehan seksual. Nah, pesen dong buat teman-teman di sana, terutama DJ muda, female DJ yang baru berusaha mau naikin namanya atau segala macam di luar sana. Kasih dong link tips supaya mereka nggak kena pelecehan seksual segala macam kayak gitu, bisa nggak? Susah juga ya kalau ngasih tips ya, karena ibarat kata kita kalau perform aja, misal pakai pakaian yang terbuka gitu ya, itu pasti udah mengundang kan, udah hasrat kan. Nah, padahal zaman sekarang kan tadi pakai kerubut aja tetep kena seksual gitu kan. Kita udah attitude-nya sebaik mungkin, masih sopan, mau nyapa gitu, tetep aja kena ya. Jadi tips kayaknya nggak ada sih, cuman mungkin buat aku lebih ke jaga jarak aja sih, karena jaga jarak dan apa ya, semisal memang sampai terjadi dilecehkan gitu ya, satu dimaklumi, maksudnya tingkat pelecehannya ya seperti apa, satu dimaklumi, mungkin dia mabok atau gimana namanya orang mabok kan pasti ini kan rese. Betul. Yang kedua, kalau misalkan kamu memang nggak terima, jangan langsung hajar gitu. Jadi pasrahin aja ke guard. Oke. Karena kalau misalkan kita sebagai guest star, apalagi guest star atau residen, lebih baik pasrahin ke guard yang ranahnya. Jadi kita harus menjaga kesopanan sama tamu juga ya. Iya, bukan kesopanan siapa. Lebih ke ranahnya. Martabat kamu lah ya. Ya itu kan urusannya guard ya. Tinggal bilang aja, guard tadi aku diginiin gini. Tuh tamunya ini gitu. Itu pasti nanti dari guard, dari outlet pasti langsung turun tangan pasti. Tipsnya itu sih, kalau menjaga dari busana outfit gitu ya. Sebenarnya masih bebas sih, maksudnya ya nggak ngaruh sih, maksud kita mau pakaian terbuka mau pakaian tertutup juga tetap aja gitu loh. Kita nggak bisa kontrol itu. Jadi aku dengar lagi nih, opini publik nggak tahu bener apa enggak. Ini mau tak konfirmasi sama kamu karena kamu female DJ. Anjay. Banyak banget female DJ baru atau kekinian yang notabene mainnya masih jelek, tapi dia berusaha main di klub-klub bagus dengan cara menjual dirinya. Buset. Tanda kutip. Pakai tanda kutip? Tanda kutip. Aku nggak tahu nih menjual dirinya seperti apa. Kalau misalkan kita itu kan pasti sama orang venue atau venue ya, IO gitu kan. Betul. Dia tuh ya udah cuma sekali itu aja. Selesai. Pasti dia nggak akan lama karirnya ya, maksudnya nggak akan lama dalam arti di satu outlet itu atau di satu manajemen itu.
Oke. Karena ya udah dari pihak outlet atau pihak manajemen udah pernah ngerasain. Ya, tapi kan susah juga ya, Ling. Susah. Sekarang susahnya gini. Lu punya klub bagus, ya kan? Tapi kamu mau mainin si female DJ ini dengan cara yang notabene kurang tepat. Kan kasihan customernya juga yang dengerin dia main, toh. Kan kalian belum bisa main, ini anak. Kalau jelek, ya itu salah outletnya lah. yang rugi outletnya juga kan? Iyalah. Terus DJ-nya rugi nggak? Kalau DJ-nya nggak mungkin rugi lah, yang penting duit. Lah kalau nggak dibayar? Pasti dibayar lah. Pasti dibayar ya. Pasti dibayar lah. Banyak nggak sih kayak gitu di luar sana tuh? Banyak. Nggak cuman DJ kali. Ya. Banyak lah entertain bro. Yoi. Alright, thank you so much, Ling. Thank you guys. See you in the next video ya. Yes. Sukses Thank you. terus. Amin. Thank you.